Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Beni Eldianti, guru PAI di UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 dengan NIM 24 60 10 11 75. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan dengan materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kelas 9 di UPT SMP Negeri 2 Padang Ganting. Sekian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi Ibu. Berjumpa kembali kita dalam kelas Pendidikan Agama Islam bersama Ibu Beni Eldianti. Ananda semuanya, bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Silakan lingkari mana yang menggambarkan kabar Ananda pada hari ini. Sedihkah, bahagiakah, kesalkah, atau lelah? Mulai dari Fadil, Yolif. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ada yang sedih, sebagian besar ada bahagia, ada 2 orang yang kesal, dan sebagian kecilnya ada lelah. Nah, alhamdulillah beragam keadaan dan kondisi Ananda pada pagi hari ini. Kenapa kesal? Iya, karena jaringan di sekolah kita terkendala. Apapun kondisi Ananda pada hari ini, ada yang sedih, bahagia, kesal, dan lelah menghadapi kenyataan. Nah, Ibu berharap pada pertemuan ini dalam kelas Pendidikan Agama Islam, Ibu berharap Ananda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Saman. Siap. Berat. Hormat. Berat. Tegap. Berat. Berdoa. Semoga dengan berdoa tadi dibukakan pintu hati dan pikirannya dan ditumbuhkan semangatnya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Amin. Di antara teman Anda, siapa yang tidak hadir? Bagaimana kabarnya? Semoga Adinda yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita ingat kembali kesepakatan kelas kita dalam pendidikan agama Islam, yaitu dalam proses pembelajaran diharapkan Ananda hormat, tanggung jawab, dan menjadi baik dan menikmati pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sepakat kita kesepakatan kelas ini? Sepakat.
bagus sekali ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar berkenaan dengan ayat Al-Quran dan hadis tentang musibah dan ujian. Pembelajaran tentang musibah dan ujian erat kaitannya pada materi kita hari ini. Nah, namun sebelum itu, Gue mau bertanya kepada Ananda. Bagaimana menurut Ananda setiap kejadian yang terjadi di dunia ini apakah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Oke, sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ananda bisa lebih menerima qada dan qadar dalam hidup meskipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita? Sabar. Oke, dengan sabar, dengan tabah, bagus. Nah, materi kita hari ini berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Nah, di akhir pembelajaran diharapkan Ananda nanti mampu menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar beserta dalilnya. Kemudian mengemukakan macam-macam takdir. Yang ketiga, Ananda mampu menunjukkan bentuk perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar, serta mampu menganalisa hikmah dari kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita nanti dalam proses pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, Ananda akan dibagi menjadi 4 kelompok dan akan memecahkan masalah yang berbeda pada setiap kelompoknya. Nah, namun sebelum itu, untuk menguji pemahaman awal Ananda, saatnya kita lakukan asesmen awal. Silakan Ananda klik link yang sudah Ibu bagikan di dalam grup kelas Ananda. Silakan dimulai. Kita beri waktu berapa menit? 5 menit. Nah, oke. Kita mulai asesmen awal dengan waktu 5 menit. Silakan Ananda kerjakan. Sudah siap Mila? Silakan di submit. Oke, Ananda semuanya sudah selesai? Waktunya sudah habis? Sudah selesai? Ya, sudah dikirim. Kita evaluasi langsung. Selalu berikhtiar dan senantiasa berdoa, itu termasuk untuk perilaku. Ketentuan Allah sejak zaman azali merupakan makna memperoleh ketenangan jiwa. Takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan doa. Oke, coba kita submit. Gimana hasilnya? Oke, kalau seperti itu Ananda jawab, berarti aplaus buat Ananda semua. Setelah Ananda mengikuti asesmen awal tadi, nah sekarang Ananda perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Bagaimana menurut pendapat Ananda berkenaan dengan gambar ini? Siapakah di antara Ananda yang mampu menceritakan gambar yang ada pada layar ini? Oke, silakan. Temannya siswa menjawab ini musibah, Bu. Benar yang dijawab oleh siswa ya. Ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan sebuah kejadian tsunami. Nah, di sini dilantakkan oleh air, kapal pun masuk ke daratan dan rumah-rumah pun hancur berkeping-keping ya. Nah, kira-kira menurut pendapat
arti ketetapan, ketentuan, ukuran, tataran atau sifat. Qadha secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qadar. Hubungan antara qadar dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qadar adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Contoh takdir mutlak ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, yakin terhadap qadar dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qadar dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qadar dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon kepada keadilan Allah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada qadar dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qadar dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Yang kedua, dengan memahami qadar dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya.
Yang keempat, kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang kelima, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaannya. Anda sudah menonton video pembelajaran berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini ada video berkenaan dengan kontekstualisasi kenyataan di sebuah sekolah atau sebuah daerah. Silakan Anda simak terlebih dahulu untuk pembekalan materi untuk diskusinya. Pertandingan mari bercerita di sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, tidak apa Alif. Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu ini. Baiklah cikgu, besok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu jangankan Alif ke perpustakaan. Kita cari sama-sama, insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah sama ada suka atau duka dengan hati yang tenang dan lapang kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Anda sudah menonton dua video pembelajaran pada hari ini berkenaan dengan qada dan qadar. Sekarang silakan Anda duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya minggu kemarin. Oke, Anda sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan sekarang Anda pilih perwakilan dari setiap kelompoknya, baik itu sebagai penulis nantinya,
Makna beriman kepada qadar dan qadar artinya membenarkan dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qadar pada setiap makhluknya. Pengertian iman, percaya atau mempercayai dengan sepenuh hati. Qadar, menetapkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Qadar, perwujudan atau kenyataan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Dalil tentang beriman kepada qada dan qadar terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Yang artinya Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-serapinya. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil kelompoknya. Kesempatan kali ini saya akan menyebutkan macam-macam takdir yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang melibatkan usaha manusia atau yang masih dapat diubah dengan terus melakukan usaha yang terbaik. Contohnya diilustrasikan. Seorang korban gempa terhimpit reruntuhan selama beberapa hari, tetapi ia masih bisa bertahan. Setelah ada yang menemukannya, akhirnya dia dapat diselamatkan. Contohnya yang kedua adalah belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus. Takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah atau diusahakan manusia. Contohnya, jenis kelamin manusia, kematian, dan terjadinya hari kiamat. Sekian presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana kita membuatkan takdir mubram? Apakah ada dosanya atau tidak? Tentu saja ada dosanya. Misalnya saja dengan jenis kelamin, ada orang laki-laki yang ingin merubah dirinya menjadi perempuan. Itu saja sudah sangat berdosa. Beriman kepada qada dan qadar. 1. Menjadi pribadi yang optimis. 2. Tidak memiliki prasangka buruk. 3. Sadar bahwa Allah sesungguhnya membekali manusia hidup di atas dunia. 4. Manusia diciptakan berbeda, pasti ada hikmah sendiri. 5. Menjadi bahwa yang terjadi di dunia adalah Allah. 6. Mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang benar. Adakah Anda yang ingin bertanya? Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3? Oke, kelompok 3. Dari hikmah beriman kepada qadar dan qadar tadi, saya ingin bertanya satu hikmahnya, yaitu manusia diciptakan berbeda, pasti ada hikmah tersendiri. Menurut Anda, apa hikmahnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok saya. Nah, bahwasanya manusia diciptakan berbeda ialah untuk saling membantu, dan Allah telah memberikan hal yang terbaik untuk manusia itu sendiri, dan manusia diciptakan untuk berdoa. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu telah selesai menampilkan hasil diskusinya. Nah, kira-kira siapa yang mampu menyimpulkan secara keseluruhan atau mengevaluasi dan menganalisis secara keseluruhan topik permasalahan yang kita bahas tadi? Ada berapa topik? 4. Makna. Yang kedua berkenaan dengan bentuk perilaku, macam-macam. Yang terakhir berkenaan dengan hikmah. Di antara Anda, siapa yang mampu mengevaluasi atau menganalisis hasil diskusi setiap kelompok tadi? Ayo, siapa yang mampu? Oke, Aisyah, silakan. Baiklah teman-teman, dari proses yang kita jalani tadi, saya akan mengevaluasi sedikit tentang bagaimana qada dan qadar. Qada adalah suatu ketetapan Allah yang masih direncanakan. Sedangkan qadar adalah realisasi dari qada. Dari hal tersebut ada 2 macam takdir.
yaitu takdir mu'alaq dan juga takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah manusia. Hikmahnya yang harus kita ambil dari qada dan qadar ini adalah kita selalu senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, selalu optimis, tidak berprasangka buruk, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya evaluasi. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu penampilannya bagus. Sedikit kita evaluasi, mungkin karena Ananda belum terbiasa dengan penemuan masalah atau pemecahan masalah yang dipecahkan secara sendiri. Karena terbiasa kita dalam proses pembelajaran hanya terpusat kepada buku. Nah, sekarang kita coba dengan penggunaan media model PBL ini, kita mengalami sedikit kendala karena Ananda kurang terbiasa. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih terbiasa. Ananda semuanya dapat kita simpulkan bahwasanya yang dikatakan dengan qada adalah ketetapan Allah. Sedangkan qadar wujud dari ketetapan Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dalam hati kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya ada surah Al-Qamar ayat 49, Al-Ahzab ayat 38, kemudian dari surah Al-Furqan ayat 2. Macam-macam tafsir, ada mubram, ada mu'alaq. Perilaku beriman kepada qada dan qadar, contohnya yaitu melatih diri kita bersyukur kepada Allah, mendidik diri untuk ikhlas. Nah, hikmahnya itu mendorong manusia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginannya, menyadarkan manusia bahwasanya yang paling berkuasa di muka bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan menciptakan rasa syukur atas karunia Allah. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Apakah Ananda sudah paham? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Nah, saatnya kita asesmen. Silakan Ananda jawab soal yang ada di lembar LKPD ini. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktu tinggal